kenal maka tak sayang ya Bu. Mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih Bu Ombudsman dan kerjanya Ibu seperti apa di Ombudsman. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Thomas dan Thomas, ya Bu. Ya, terima kasih Mas Thomas dan teman-teman Ya. semua. Saya salah satu anggota Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang punya kewajiban untuk melakukan pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk pelayanan publik yang diberikan oleh BUMN dan BUMD. Jadi kami bersembilan, ada seorang ketua dan wakil ketua, serta sekaligus merangkap anggota. Nah, apa yang kami awasi adalah seluruh layanan publik, Mas, mulai urusan orang soal identitas, layanan publik terkait identitas orang, sekolah, pekerjaan, orang sakit, orang bekerja, sampai orang meninggal dunia. Karena itu semua urusan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi materi atau objek pengawasan Ombudsman Republik Indonesia agar pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal. Itu kira-kira, Mas. Ya Bu. Jadi berkaitan dengan pelayanan publik, Ombudsman tugasnya seperti itu Bu ya, kurang lebih ya. Jadi ada netizen yang mungkin mau berurusan dengan publik bisa berhubungan dengan Ombudsman. Bu, Bu cerita sedikit. Ada di 34 perwakilan, Mas. Jadi perwakilan oke. Ya, ada di 34 perwakilan, Mas Thomas. Jadi kalau ada pelayanan publik yang kurang tepat, bisa langsung melaporkan kepada kami, ya. Bisa melalui website, bisa juga pakai WhatsApp, bisa juga telepon, bisa juga Instagram. Iya, sekarang udah canggih ya Bu ya. Sekarang udah canggih dengan Instagram, bisa langsung ya. Apa kondisi PSBB begini di berbagai bisa kemana-mana ya. Jadi orang tetap bisa melaporkan melalui aplikasi. Betul, ya. Bu, sedikit dong Bu, kan belum lama sebagai pejabat publik kan Ibu tentu berurusan dengan banyak orang ya Bu ya. Dan belum lama ini kan Ibu sudah pasien positif dan sudah sembuh ya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita kepada netizen Indonews gimana sih Bu proses awal positif terpapar COVID dan akhirnya bisa sembuh Bu. Bu boleh ceritakan, share pengalaman, mungkin bisa memberikan semangat buat teman-teman di netizen Indonesia. Monggo Bu. Oke. Terima kasih Mas Thomas. Jadi ketika tadi sore saya dihubungi Sindonews untuk berbagi cerita ini, kemudian saya menyambut baik karena memang sampai dengan hari ini masih banyak teman-teman yang kenal maupun tidak kenal secara langsung kepada saya meminta informasi terkait apa yang menjadi penyebab, lalu kemudian apa yang dilakukan sampai kemudian dinyatakan negatif terhadap COVID-19. Jadi saya sebetulnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret atas inisiatif sendiri saya melakukan pemeriksaan Rumah Sakit Gatot Subroto karena kebetulan anak saya yang kecil pilek gitu. Jadi kemudian sekaligus sama-sama kita periksa. Periksa mandiri Bu ya, mandiri ya. Jadi ada pemeriksaan yang kami jalani, yaitu periksa rongsen paru-paru, lalu kemudian tes darah. Memang kami tidak melakukan swab waktu itu. Nah, terhadap 2 tes ini menurut dokter kondisi kami baik. Oh, nggak apa-apa Bu, normal aja Bu ya, positif. Toraksnya bagus, tes darahnya juga bagus. Maka ya sudah, berarti kami memang anak saya flu pilek biasa gitu. Lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2 hari kemudian seluruh pimpinan tes yang lebih lengkap gitu. Nah, kembali lagi saya ikut tes begitu. Jadi hari Jumat itu lalu kami ikut tes bersama-sama dengan pimpinan yang lain 9 orang ini. Selain torak tentu kami tidak diulang. Saya tidak diulang karena hari Rabu sudah dilakukan. Tapi tes darah diulang ditambah swab, ada pengambilan lendir hidung saya begitu ya. Kemudian hari Selasa tanggal 24 kira-kira pukul 16 begitu, saya ditelepon dari kepala unit Rumah Sakit Gatot Subroto MCU yang saya kabarin bahwa saya positif virus corona.
Ya, COVID. Oke. Saya Ya. terus terang kaget sekali karena Hmm. loh kok tiba-tiba saya COVID ya begitu. Hmm. Karena saya merasa tidak bergejala begitu ya. Iya, Bu. Memang Oke. hari Jumat itu sempat anget gitu sih, tapi anget Hmm. juga kalau di waktu itu diperiksa ketika masuk ke kantor itu 37,1 Hmm. dan Iya. Oh, masih normal, Bu ya? Masih normal. normal ya, karena Hmm. 37,5 baru kemudian ada indikasi. Lalu Iya. hari Senin juga rapat pleno biasa, jadi saya merasa baik-baik saja begitu. Tapi Hmm. ketika dokter sudah menyatakan saya positif, tentu saya harus melakukan berbagai upaya begitu ya. Hmm. Terus terang Iya. di awal saya ditelepon dinyatakan positif, Hmm. manusiawi ya, saya agak Iya. agak panik Cemas, Bu juga. ya? Agak cemas juga, Bu ya? Panik Iya, Bu. lah apa yang Panik ya? harus saya lakukan meskipun dokter Hmm. mengatakan bahwa saya boleh melakukan isolasi mandiri begitu. Hmm. Jadi tanggal 20 itu 24 ketika saya dinyatakan positif, Hmm. dokter memang memberitahu ibu minum vitamin, istirahat Iya. dan boleh melakukan isolasi Aktif mandiri. isolasi. Iya. Bu, Saya ya. saya sempat menjalani isolasi mandiri 2 hari di 2 hari, Bu ya? Hmm. di satu tempat begitu. Tapi kemudian saya agak Hmm. cemas kok saya nanti yang tidak ada yang rutin memeriksa kondisi saya kalau Hmm. khawatir tiba-tiba drop dan lain sebagainya begitu. Ya, ya. Lalu alhamdulillah kemudian pihak kantor Hmm. memfasilitasi untuk kemudian dilakukan rawat ya Oh, di ya. rumah sakit Brimob Kelapa II. Apa dua, Memang ya. pada tanggal 24 saya sempat sih Hmm. mau akan ikut perawatan di Wisma Atlet ya. Tanggal Ya, Bu. malam itu sempat saya mau minta dirawat di Wisma Atlet. Hanya Hmm. saja di sana ketika saya perhatikan banyak kondisi pasien yang membutuhkan penanganan yang lebih prioritas ketimbang saya begitu. Jadi saya Betul. mundur karena Hmm. yang antri begitu banyak, sementara semua petugasnya sibuk masih melakukan penanganan terhadap pasien. Hmm. Maka saya mundur kemudian tidak melakukan perawatan di rumah sakit Atlet. Oke. Jadi sejak tanggal 26 Maret Hmm. hari Kamis kira-kira jam 4 saya mulai diisolasi di rumah sakit Brimob Kelapa II Ya. Depok begitu. Hmm. Nah, Bu, ya. di rumah sakit ya Hmm. kemudian ya proses medis mulai berjalan ya. Saya Ya. dilakukan pemeriksaan, diisolasi di satu ruangan begitu. Tetapi Ya. aktivitas tetap saya lakukan ya. Jadi saya sekuat tenaga tetap melakukan kegiatan olahraga, kegiatan membaca, kegiatan keagamaan, tetap saya lakukan seperti Ya. biasa. Ya. Nah, kemudian tanggal 30 Ya. rumah sakit melakukan rapid tes Hmm. kepada saya. Nah, hasil Ya. rapid test tanggal 30 itu ternyata hasilnya negatif begitu. Negatif ya, Bu ya. Oke. Negatif. Jadi saya juga alhamdulillah juga kok negatif begitu. Hmm. Hmm. Lalu tanggal 2 itu dilakukan swab kedua. Oke. Swab kedua Ya. ini kan memang prosesnya lama ya, menunggu hasil labnya itu lama Ya. sekali di ECMO itu, dan hasil swab kedua itu baru keluar tanggal 9 ya, dan itu hasilnya negatif. Lalu Negatif juga, Bu ya. tanggal 6 dilakukan swab ketiga yang juga keluar tanggal 9 dan kemudian dinyatakan juga negatif. Nah, karena hasil swab kedua dan ketiga sudah dinyatakan negatif dan saya sudah diisolasi selama 14 hari sejak tanggal 24 sampai tanggal 9 kemarin April, maka kemudian saya diperbolehkan pulang dengan catatan saya tetap harus isolasi di rumah sekarang selama 14 tetap selama 14 hari saya harus berjarak dengan anak misalnya ya, dengan keluarga
dan kemudian tetap menjaga kebugaran, minum vitamin, istirahat, begitu tetap boleh melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu, Mas Thomas. Iya, Bu. Oke. Bu, saat ini kan banyak masyarakat atau netizen juga yang kurang aware, kurang persis tahu dan peduli, Bu ya. Maksudnya kadang-kadang ya anggap enteng aja, tiba-tiba. Dari Ibu sendiri, apa sih Bu yang seharusnya dilakukan kalau apabila kita sudah terkena COVID gini, maksudnya apakah kita harus lebih bersih lagi hidupnya atau seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu. Begini, jadi setelah saya dinyatakan negatif dari virus, memang banyak yang telepon kemudian kepada saya. Apa indikasi terkena Gejala-gejala virus begitu? Saya sampai memang alhamdulillah yang terjadi pada saya memang tidak ada yang indikasi-indikasi yang seperti banyak dialami juga oleh sebagian pasien terkena virus COVID ya. Misalnya saya memang tidak mengalami sesak nafas begitu. Saya juga mengalami demam tinggi begitu ya. Sumeng-sumeng ada lah gitu. Lalu saya juga tidak mengalami batuk yang luar biasa. Jadi mungkin ya ini yang disebut dengan positif COVID tidak bergejala. Ketika banyak teman yang bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan begitu? Kalau misalnya ada indikasi, jangan takut di stigma oleh masyarakat karena terkena COVID, lalu ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan begitu. Betul, karena begitu dinyatakan positif itu stigma pada saya mulai berjalan tuh, orang takut orang kemudian tiba-tiba berjarak dengan saya dengan rasa luar biasa. Saya juga menjadi orang yang sangat takut kalau tiba-tiba saya menularkan penyakit saya pada orang lain. Takutan saya juga berlebihan. Apakah tertular atau tidak, keluarga tertular atau tidak. Sehingga alhamdulillah hari Senin tanggal 24 tanggal 26 Maret 25 itu seluruh keluarga saya lalu dilakukan tes begitu. Dan alhamdulillah negatif. Tanggal 9 kemarin semua keluarga dites ulang juga negatif. Artinya yang saya ingin ceritakan adalah ketika aplikasi atau tempat berdekatan dengan orang yang positif, jangan ragu-ragu atau takut untuk melakukan pemeriksaan. Betul. Tidak usah khawatir dengan stigma gitu karena mungkin kita punya ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa, kemudian itu tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Betul. Lalu yang kedua, saya setuju tadi memang kita semua barangkali ya harus tetap hidup sehat begitu ya, dengan makan makanan dan vitamin yang dianjurkan begitu. Lalu yang terpenting barangkali adalah ya tadi mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu begitu. Betul. Menghindari potensi-potensi yang menyebabkan terkena virus. Jadi putus rantai ya Bu ya, diputus rantai penyebarannya ya gitu ya. Iya, diputus mata rantai penyebaran. Walaupun kalau banyak juga yang bertanya pada saya, apa sih yang menjadi penyebab kok sampai terkena virus begitu? COVID ya, betul. Ya. Saya memang tidak punya keahlian melakukan tracking dan tracing ya, apa yang menjadi penyebab gitu. Tapi kalau diindikasikan sebagai potensi, saya memang melakukan kunjungan sejak tanggal 3. Jadi kalau ditarik mundur dari tanggal 24, 14 hari ke sebelumnya itu, saya sempat memang berkunjung ke rumah sakit 7 kali dengan berbagai lalu bertemu dengan orang yang pulang dari luar negeri. Jadi, menjadi sebab gitu. Lalu saya keluar kota 2 kali. Nah, jadi kalau ditanya kira-kira mana yang menjadi sebab kalau di tracing gitu ya atau di tracking gitu, saya juga nggak tahu, nggak bisa memastikan gitu ya, tidak bisa memastikan ya. Saya harus menerima kondisi positif saat itu dan kemudian saya mengikuti prosedur yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali hikmah yang bisa saya ambil ya Mas dari peristiwa ini adalah
saya mengikuti 3 model pengobatan, Mas. Oh, 3 Jadi model, Bu. Oh. saya karena begitu alhamdulillah banyak dukungan dari Ya, support masyarakat Bu ya. Tolan ya, Kasih semangat ya. terutama doa ya. Ada yang teman-teman itu kemudian memberikan dukungan dengan ada khataman Al-Qur'an begitu ya. Oh, ya. Doa-doa dipanjatkan dari berbagai pihak yang kenal secara langsung maupun tidak kenal secara langsung, dan itu memberi motivasi pada saya untuk harus sembuh nih begitu, karena publik sudah mengetahui bahwa saya sakit dan banyak doa dipanjatkan dan saya harus juga semangat gitu. Itu mungkin obat yang luar biasa buat saya, semangat dan dukungan yang luar biasa. Doa-doa Bu ya. Doa-doa dari orang. Ya benar. Ya, banyak sekali. Lalu yang kedua ada Western medicine ya, jadi obat-obat dari dokter semua saya minum saja, saya ikuti. Tapi kemudian juga ada Chinese medicine, jadi kebetulan ada teman dari NTT yang juga mengenalkan saya pada dokter yang alumni dari Cina, yang kemudian memberikan itu saya juga tidak kenal, Mas. Alhamdulillah. Iya, tidak kenal Dokter Vini ini, tiba-tiba kemudian juga mengirimkan obat herbal Chinese begitu kepada ramuan saya. Gitu Bu ya? Ramuan-ramuan gitu Bu ya? Ya, yang isinya itu menurut beliau adalah, kebetulan beliau PhD, jadi S1-nya di UI dan S3-nya di Cina. Itu isinya adalah seperti ramuan obat COVID di Wuhan begitu. Wuhan ya. Oh. Ya, lalu itu juga saya minum. Di luar itu, ini juga lagi saya harus berterima kasih pada pihak-pihak yang memberi Indonesian Traditional Medicine. Jadi ada Western, ada Chinese, ada campuran Bu ya. Medicine. Itu ada yang yang memberi saya madu, ada yang memberi saya VCO, ada yang memberi saya ramuan rebusan daun itu. Jadi itu semua saya minum pokoknya. Semua masuk semua Bu ya. Semua diramu semua ya. Iya, karena saya sudah menanyakan ini kepada dokter waktu melakukan pemeriksaan, Dok. Boleh nggak saya minum? Oh, boleh saja diminum, yang penting diberi jarak 2 jam dari obat yang sebelumnya begitu. Jadi daun sambiloto. Nah, itu juga sambiloto. saya minum. Jadi itu juga saya minum. Jadi semua rebusan, yang lalu rebusannya ada juga rebusan peresan daun pepaya. Nah, itu juga saya minum. Jadi saya bersyukur sekali karena begitu banyak dukungan dan begitu banyak ramuan yang ikut memperkuat tubuh saya, dan alhamdulillah itu membahagiakan. Banyak juga yang kirim-kirim makanan, Mas. Aduh, alhamdulillah. Hanya saya keluar dari rumah sakit naik 2,5 kilo. Iya. Malah naik ya beratnya. Karena ada yang mengirimkan roti, ada yang mengirimkan macam-macam bakmi, itu banyak sekali buah begitu. Makanya saya bersyukur alhamdulillah, dan sampai hari ini masih banyak yang mengirimkan jamu-jamu untuk saya. Alhamdulillah ya. Jadi tradisional Indonesian Traditional itu tetap saya terima sebagai anugerah dari penyembuhan ini. Itu kira-kira. Ya, Bu, ada hal yang menarik juga. Ibu kan sempat diisolasi di rumah sakit ya, Bu ya. Itu apa saja yang dilakukan dan obat apa aja Bu yang diberikan dokter? Maksudnya bagaimana pengalaman saat isolasi di rumah sakit maupun di rumah, dan Ibu ngerasakan sakit nggak sih, atau seperti apa yang dirasakan, apa yang Ibu alami perawatan di sana, Bu? Iya, setelah di rumah sakit ya, kalau bahasa orang muda sekarang itu jenuh begitu ya. Jenuh ya, bete Bu ya, boring ya, boring tapi ya. Saya tidak mengambil kejenuhan itu sebagai yang ada di pikiran saya gitu ya. Saya merasa, cepet ya, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah. Kenapa? Karena tadi saya tetap melakukan aktivitas sebisa yang mungkin saya bisa lakukan. Dan walaupun ada keterbatasan akses secara fisik,
tetapi sebenarnya kan akses dengan dunia luar masih bisa saya lakukan kan. Jadi saya masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman kantor, semuanya juga bekerja dari rumah, work from home. Nah, saya kemudian maknai work from hospital gitu ya. Lalu saya masih bisa melakukan kegiatan keagamaan di rumah sakit, biasa ya ngaji dan lain sebagainya. Lalu saya masih bisa nonton film, nonton film, jadi itu juga saya lakukan. Nulis yang sempat itu juga saya lakukan. Kemudian live Vicon atau Zoom dengan teman itu juga saya lakukan, sehingga itu menambah kesibukan. Dan yang tidak kalah penting adalah ada yang luar biasa nih Mas. Ya Bu, apa Bu tuh? Apa tuh Bu? Harganya kalau saat tidak di rumah sakit, saya bisa olahraga sehari 2 kali. Oh, jadi lebih bisa ada waktu buat olahraga Bu ya? Ya, alhamdulillah saya juga harus terima kasih ke Bu Yayu namanya yang berkenan untuk memberikan tutorial dari Bekasi itu. Jadi temannya Bu Leli itu kemudian sama-sama kita seminggu 3 kali senam gitu ya. Tapi saya sendiri itu tiap hari, dan Bu Leli kebetulan kami sekamar, pukul 6.30 atau paling siang pukul 7 lah kami sudah melakukan olahraga selama kurang 1 jam. Nanti sore hari kami juga olahraga lagi 1 jam gitu. Jadi memang kami buat seaktif mungkin, walaupun ada waktu istirahat gitu, tapi tetap olahraga kami lakukan, dan kita buat bercanda-bercanda aja supaya senang begitu. Bu, malah begini. Jadi Bu. Seingat saya, dokter itu meletakkan stetoskop di tubuh saya itu kalau tidak salah sampai 3 hari. Dari 24, 25, 26, 27. Setelah itu kami konsultasi saja, karena dokter juga menyampaikan udah kayaknya kita komunikasi saja begitu. Jadi tidak periksa kondisi tubuh saya. Bu, sebagai bagian dari edukasi atau memberikan informasi ke orang, Bu, mungkin ada saran atau ada sharing dari Ibu, bagaimana sih Bu kalau misalkan kita netizen itu semua terpapar virus, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jalankan Bu, gitu Bu? Yang satu mungkin pelajaran dari saya adalah jangan panik ya, walaupun itu manusia. Walaupun itu manusiawi, tapi panik ya seperti yang saya alami mungkin tidak menguntungkan bagi orang yang sedang. Jadi mungkin sebaiknya tidak perlu panik begitu. Jadi itu yang pertama. Apalagi informasi sekarang kan sudah lebih banyak. Betul. Tetapi yang kedua adalah begitu dinyatakan positif, memang perlu mengukur diri. Kalau kondisi diri cukup baik begitu, lalu ada tempat yang bisa digunakan untuk melakukan isolasi mandiri, kemudian bisa tetap berkomunikasi dan konsultasi dengan dokter dengan baik, isolasi mandiri di rumah itu bisa menjadi pilihan. Gitu. Dengan catatan tadi ya, tidak ada yang luar biasa, lalu tempatnya juga memungkinkan. Gitu. Betul. Lalu bisa konsultasi intensif dengan dokter. Tetapi kalau itu tidak dimungkinkan, seperti yang tadi saya sampaikan, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan ke rumah sakit. Maksud saya, jangan sampai ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang parah. Ya, karena memang dari beberapa teman yang saya dengar adalah soal ketersediaan kamar ya di rumah sakit kadang-kadang terbatas Bu ya, terbatas ya. Batasan itu yang kemudian juga menjadi sebab teman-teman yang sudah terkena positif baru dibawa ke rumah sakit setelah kondisinya parah. Dan kalau kondisinya sudah parah, penanganannya pun kan juga jauh lebih berat. Betul. Nah, jadi memang kita sendiri yang harus aktif, dan yang kedua adalah tentu dukungan dari keluarga dan masyarakat ya. Iya Bu, penting ya. Keluarga penting banget Ibu. Supaya tidak distigma. Alhamdulillah sih saya tidak merasakan
Tapi 3 hari yang lalu saya mendapatkan Hmm. telepon dari seorang teman. Ya. Dia takut menyampaikan kalau dia positif pada Hmm. keluarganya. Lalu saya Oh. tanya, kenapa takut? Ya, saya khawatir semua keluarga tidak mau dengan saya. Ini yang Hmm. saya bilang itu tidak boleh. Justru segera harus diberitahu supaya semua keluarga bisa memberikan dukungan begitu. Ya. Termasuk berjarak di rumah. Kalau misalnya isolasi di rumah kan harus berjarak begitu. Nah, kalau positif tapi diam-diam merahasiakan kan Bahaya ini justru Bu ya. Bahaya membahayakan justru ya. orang. Jadi saya kira apa namanya kita sendiri harus ikut aktif ya, tidak boleh pasif gitu untuk kalau memang Terpapar kondisi ya. aktif ya terpapar ya harus lapor setidaknya puskesmas terdekat. Dan itu saya lakukan sampai sekarang saya komunikasi dengan kepala puskesmas terdekat di sini. Ya. Bu, setelah sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19, gimana sih Bu sekarang aktivitas Ibu seperti apa dan ada nggak sih mungkin kunci untuk menjaga imunitas? Karena kan imunitas penting ya Bu untuk bisa bebas dari namanya COVID-19. Monggo Bu. Terima kasih ya kalau aktivitas kebetulan karena sekarang juga kerjanya dari rumah maka itu Ya. tetap saya lakukan ya sehari kadang-kadang hari ini ada empat meeting malahan begitu ya, tetap Ya. melakukan koordinasi tetap saya lakukan olahraga tidak saya putus ya dan saya melakukan aktivitas lainnya di rumah saya cukup hanya jarak saja dengan orang-orang yang ada di rumah ini minimal meter seperti yang dianjurkan dokter. Lalu saya kontrol, tapi kemarin harusnya kontrol hari Rabu, tapi ketika kemudian komunikasi dengan dokter, teman saya Bu Leli komunikasi kalau memang tidak ada yang luar biasa ya tidak harus datang ke rumah sakit begitu. Tapi saya tetap minum vitamin, Mas, sampai hari ini. Jadi vitamin yang dianjurkan adalah vitamin C, vitamin E, vitamin D, itu tetap saya minum, berjemur tetap saya lakukan. Lalu minuman tradisional juga tetap saya jamu lakukan. Ya Bu ya, jamu tetap ya. Jamu Bu ya tetap Bu ya. Jamunya tetap Mas, karena kalau enggak nanti saya saya tetap minum jamu. Lah apa? Saya yang lain-lain tetap saya lakukan. Ya, Bu, mungkin ada pesan nih Bu untuk masyarakat Indonesia atau mereka yang sedang berjuang untuk bisa sembuh dari COVID karena banyak juga kan mungkin orang-orang yang terpapar COVID dan mungkin Ibu ada pesan untuk mereka yang sedang berjuang menghadapi COVID ini Bu. Halo Bu. Halo Ibu. Halo. Ibu, suaranya, mohon maaf, suaranya tidak kedengaran Bu, suaranya mute-nya. Halo Ibu. Sehat aja, tidak sakit. Ya. Sehat aja. Ibu, mohon maaf, suaranya mungkin bisa dibesarkan. Ya kedengaran suaranya Bu. Halo Bu. Halo Bu Nini, kedengaran? Maaf Bu ya. Sinyalnya. Ya sinyalnya ya. Bu ya. Bu, tadi akhir pertanyaan kita mungkin ada saran, pesan atau mungkin semangat untuk mereka yang masih sedang berjuang Bu menghadapi untuk bisa sembuh dari COVID ini. Mungkin dari Ibu, monggo Bu. Ya, makasih Mas Thomas. Jadi ya, saya hanya ingin menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim buat kawan-kawan yang sekarang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segera pulih dan tetap semangat begitu dan meyakini bahwa insya Allah sembuh. Tadi sore saya juga dapat kiriman video dokter dari Semarang yang juga dalam perawatan COVID, semua juga mengatakan hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim, semangat sembuh gitu. Harus yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan gitu.
Jadi tetap semangat. Jadi Iya. kalau orang bilang jangan longkro, jangan Ya, jangan lemah Bu ya. sedih, Jangan jangan lemah ya. lemah, jangan Ya. lemah, tapi semangat, insya Allah sembuh begitu. Nah, Ya. buat teman-teman yang sehat, tidak terkena COVID, ayo sama-sama kita mendoakan saudara-saudara dan teman-teman kita yang sedang dirawat. Ayo kita doa-doa itu ikut kita bacakan, kita masukkan dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari. Yang kedua, dengan semangat teman-teman, mudah-mudahan baik yang sakit maupun yang alhamdulillah yang tidak terkena, dan semangat buat teman-teman yang sedang tidak sakit untuk tetap komitmen tidak keluar rumah. Betul, Karena betul. tidak sakit juga punya tanggung jawab yang besar ya, buat teman-teman yang sekarang sehat walafiat. Selain menambah doa buat kawan-kawan yang sedang dirawat, adalah bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan tidak ikut sakit begitu. Iya, Dengan oke. cara tetap di rumah dan tidak mencoba-coba mencari celah untuk melanggar. Iya, Nah, dengan begitu mudah-mudahan Indonesia menjadi sehat kembali, dunia juga menjadi sehat kembali dari betul. virus 19. Itu sih, Mas. Ya. Ya, Bu, terakhir Bu. Ibu ada tips atau ada sebuah sharing pengalaman, kesan pesan mungkin buat para netizen untuk bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan semangat dari Ibu untuk bisa bersama-sama, karena kan bisa dibilang untuk menghadapi ini kita harus bersama-sama ya Bu, untuk bisa lepas dari COVID ini, untuk bisa kembali lagi normal beraktivitas. Monggo Bu tipsnya. Ya, saya sih cuman ngajak dengan kondisi kita punya keterbatasan akses secara fisik begitu, tidak berarti Betul. kita kemudian berhenti beraktivitas. Kita tetap bisa Ya, kok melakukan aktivitas apapun dengan betul. cara-cara berjarak begitu, dengan menggunakan Ya, sistem aplikasi online, melalui media sosial, melalui email dan lain sebagainya. Itu juga mendekatkan akses kita pada semua informasi, semua kebutuhan kinerja kita, bahkan belanja pun bisa kita lakukan ya, semua tetap bisa lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan kepatuhan kita bersama, baik yang sakit maupun yang sembuh, bahkan seperti saya yang sudah ya, dinyatakan negatif, dan juga teman-teman lain yang sudah dinyatakan negatif, jangan jangan gegabah juga begitu, karena beberapa kasus di Korea itu yang sudah dinyatakan negatif bisa positif kembali kalau kemudian tidak dirawat hmm, dengan baik. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan yang sakit begitu ya, tidak ya, ya, ya. Oke, Ibu terima kasih waktunya, sharingnya, pengalaman untuk kami. Semoga bermanfaat buat netizen dan semua orang untuk bisa memberikan semangat untuk kita bisa keluar dari COVID-19 ini. Terima kasih Ibu, selamat malam. Salam dari kami, terima kasih.